Perhatian kerajaan Protestan Belanda terhadap Sumatera lebih diintensifkan dengan Treaty of London, Perjanjian London, pada tahun 1824 Masehi. Bengkulu menjadi wilayah jajahan kerajaan Protestan Belanda. Hal ini terjadi selain adanya pengambil alihan Singapura oleh Raffles, juga karena kerajaan Protestan Belanda berhasil mematahkan kekuasaan Sultan Ahmad Najamuddin dari Kesultanan Palembang pada tahun 1823 Masehi. Langkah selanjutnya, mereka melumpuhkan Kesultanan Jambi di bawah Sultan Toha Saifuddin pada tahun 1858 Masehi. Dari Palembang tahun 1823, langkah mereka merasa terganggu karena Bengkulu dikuasai oleh kerajaan Protestan Anglikan Inggris. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, kerjasama antar kedua kerajaan imperialis ini dituangkan dalam Perjanjian London tahun 1824 Masehi. Kedua kerajaan imperialis barat tersebut merasa memiliki kekuatan senjata dan armada perang, serta memiliki persamaan agama, yaitu Protestan. Oleh karena itu, dengan mudah wilayah bangsa lain dipertukarkan dan dibagi seenaknya. Adapun sasaran selanjutnya adalah wilayah yang paling dekat dengan Bengkulu, yaitu Minangkabau. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, Kesultanan Minangkabau mulai dapat diatasi setelah Perang Padri, yaitu tahun 1838 Masehi berakhir. Imam Bonjol dibuang ke Minahasa pada tahun 1838 Masehi. Pada awalnya Imam Bonjol dibuang ke Parahyangan, kemudian dipindahkan ke Ambon. Di kedua tempat ini Imam Bonjol masih berada di tengah komunitas mayoritas kaum muslimin. Akhirnya disingkirkanlah ke tempat mayoritas masyarakat Kristen di Minahasa selama 26 tahun, yaitu sampai 1864 Masehi. Disinilah Imam Bonjol gugur sebagai syuhada dalam usia 92 tahun, yaitu dari tahun 1772 sampai 1864 Masehi. Perang Padri sangat penting untuk segera dipadamkan karena perang ini memperoleh bantuan dan solidaritas dari rakyat dan ulama Aceh. Setelah Imam Bonjol tertangkap, giliran kalangan adat dipatahkan dengan menurunkan kedudukan sultannya menjadi bupati seperti di Pulau Jawa. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, Perang Padri menjadikan si Singamangaraja 12 dari Sumatera Utara bangkit sebagai pejuang Islam. Saat itu wilayahnya mulai dijadikan objek pengembangan agama Kristen Protestan sebagai penunjang penjajah kerajaan Protestan Belanda. Akibatnya di wilayahnya terjadi benturan kepentingan pengembangan Islam sebagai gerakan melawan penjajahan dengan politik kristenisasi sebagai pendukung penjajahan. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, Perang Aceh meletus setelah adanya perjanjian hubungan diplomatik antara Kesultanan Aceh dengan Konsul Amerika Serikat di Singapura. Kemudian diikuti pula antara Kesultanan Aceh dan Italia. Kondisi tersebut mendorong kerajaan Protestan Belanda segera menurunkan 3.000 serdadunya untuk menduduki Banda Aceh pada Maret dan April 1873 Masehi. Ternyata pendaratan serdadu ini disambut oleh rakyat Aceh dengan semangat perang sabil melawan Belanda. Dampaknya seperti ditulis oleh MC Recleps
80 orang serdadu Belanda mati dan Jenderal Kohler pun menemui ajalnya. Dengan adanya invasi militer imperialis Protestan Belanda tersebut, Sultan Mahmud Shah, yaitu dari tahun 1870 sampai 1874 Masehi, meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara lain. Pertama, mengadakan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat di bawah Presiden Andrew Johnson 1865 sampai 1869 Masehi. Usaha ini dapat diperkirakan kegagalannya karena Amerika Serikat merupakan produk dari Protestant Revolution pada 19 April 1775. Artinya Amerika Serikat adalah negara Protestan, sehingga tidak mungkin membantu Kesultanan Aceh dan akan berhadapan dengan serdadu kerajaan Protestan Belanda. Apalagi Amerika Serikat baru saja selesai dari Perang Saudara, yaitu tahun 1861 sampai 1865 Masehi pada masa Presiden Abraham Lincoln. Dengan demikian, kondisi dalam negerinya masih parah. Sekitar 30 tahun kemudian, Amerika Serikat baru bangkit. Energi imperialistisnya digunakan bukan untuk melawan sesama negara imperialis Protestan, melainkan lebih baik dimanfaatkan untuk merobohkan imperialis kerajaan Katolik Spanyol atas Filipina pada tahun 1898 Masehi. Bangsa Filipina memang lepas dari penjajah kerajaan Katolik Spanyol, namun jatuh ke penjajah baru, yaitu Amerika Serikat 1898 sampai 1946 Masehi. Kedua, Kesultanan Aceh minta bantuan pada Kekaisaran Prancis di bawah Kaisar Napoleon III. Sekalipun sebagai penganut Katolik, Kekaisaran Prancis tidak mungkin dapat memberikan bantuan. Saat itu, Kekaisaran Prancis sedang mengalami keruntuhan. Hal ini akibat adanya Perang Prancis-Jerman tahun 1870 sampai 1871 Masehi antara Kaisar Napoleon III kontra Kaisar Wilhelm I. Dalam perjanjian Frankfurt 1871, runtuhlah Kekaisaran Prancis II di bawah Napoleon III. Berdirilah Prancis sebagai Republik Prancis III. Sebaliknya, Jerman mengangkat Wilhelm I di Istana Frankfurt, Prancis sebagai Kaisar Negara Kesatuan Jerman. Peristiwa ini dinilai sebagai penghinaan Jerman terhadap Prancis dan kelak menjadi salah satu sebab timbulnya Perang Dunia Pertama. Dari uraian tadi kita melihat benturan-benturan kepentingan antara negara yang satu dengan wilayah atau negara yang lain. Dalam politik tidak dikenal istilah kawan dan lawan yang abadi. Kriteria sebagai lawan atau kawan tidak dilihat dari kesamaan atau perbedaan ideologi atau agama, namun kerjasama atau perlawanannya lebih ditentukan oleh kesamaan atau perbedaan interestnya. Bertolak dari pandangan tersebut, Kesultanan Turki pernah mengadakan kerjasama dengan Kerajaan Katolik Prancis pada saat keduanya memiliki kesamaan interest. Sebaliknya, Kerajaan Katolik Prancis melancarkan perang melawan Kerajaan Katolik Jerman. Walaupun sama-sama Katolik, dari kepentingannya yang terancam oleh meluasnya pengaruh dinasti Habsburg Jerman, Prancis pun memerangi Jerman. Untuk menyukseskan perangnya, Kerajaan Katolik Prancis mengadakan hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki.